kemenangan yang didapat oleh pasangan Maheldi dan Audi melebihi batas itu, persyaratan sebagaimana ketentuan undang-undang itu tidak dapat dinyatakan sebagai hal yang layak untuk disampaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini kita hadir, saya, kemudian Zulhesni, Fitriani, Taufik berempat untuk perkara nomor 128 dan 129. 128 diajukan oleh pasangan calon gubernur Pak Nasrul Abid, kemudian 129, perkara 129 diajukan oleh Pak Mulyadi, ya, pasangan calon Pak Mulyadi. Terhadap dua permohonan ini sudah didengarkan keterangannya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, dan kita pun sudah mengajukan permohonan sebagai pihak terkait. Alhamdulillah sudah dinyatakan diterima dan diregister dalam buku perkara yang nanti akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan kepada para kandidat, demikian juga tentu pasangan Buya Maheldi dan Audi Joinaldi sebagai pihak terkait dan dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih berdasarkan penetapan KPU Provinsi Sumatera Barat, bahwa ini terkait dengan gugatan yang diajukan ke MK adalah sebuah proses dan tahapan pilkada yang memang menjadi hak dan kewenangan para pihak. Namun demikian, ada beberapa catatan yang kami sampaikan yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, itu ada persyaratan. Jadi ada persyaratan batas minimal tentang pasangan calon yang boleh mengajukan permohonan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana keterangan pasal 158 ayat 1 huruf B itu, jumlah penduduk antara 2 sampai dengan 6 juta itu batas minimal harus dengan 1,5%. Nah, sementara kemenangan yang didapat oleh pasangan Maheldi dan Audi melebihi batas itu, dan perolehan suara yang diperoleh dari Pak Nasrul Abid dengan selisih suara yang cukup jauh 2,13%, ya. Demikian juga Pak Mulyadi lebih jauh lagi 5,01%. Artinya dari segi persyaratan sebagaimana ketentuan undang-undang itu tidak dapat dinyatakan sebagai hal yang layak untuk disampaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, bahwa sebagaimana kita ketahui, semua pasangan calon kepala daerah, apakah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dalam hal menyatakan maju sebagai calon kepala daerah, di awal tahapannya adalah menyatakan bersedia menang dan bersedia kalah. Dengan demikian insya Allah kepada para pendukung, para tim sukses, dan tentunya masyarakat Sumatera Barat, yakinlah bahwa insya Allah hasil akhir ini dari Mahkamah Konstitusi meneguhkan dan semakin menegaskan eksistensi dan legitimasi bagi pasangan Maheldi dan Audi Joinaldi untuk layak memimpin Sumatera Barat sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2020-2025 yang akan datang. Saya kira mungkin itu. Kami melihat juga permohonan pemohon ini masalah pelanggaran pemilihan. Menurut kita, pertama itu memang Mahkamah tidak berwenang memeriksa ini karena yang dimohonkan itu adalah masalah pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu. Jadi kita sangat yakin Mahkamah menyatakan permohonan pemohon itu tidak dapat diterima. Itu keyakinan kita sebagai kuasa hukum pihak terkait bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang disengketakan adalah kewenangan Bawaslu Sumatera Barat. Gitu.